Jadi itu bersama datang di channel Mobi naik Lexus LS 460 tahun 2008. Ini sengaja kami pinjam dari Om Ivan ya. Ini adalah mobil dagangan dia. Tadi kita terang. Ini adalah mobil dagangan dia. Gitu kami lihat dia, wah dia ngambil mobil ini. Harus segera pengen nyoba. Harus segera pinjam. Kemudian langsung dipinjemin sama Om Ivan. Jadi kalau Anda nyari LS 460 yang kondisinya masih oke, silakan kontak ke dia langsung. Nah, ini merupakan mobil yang pernah kami punya. Jadi dulu kalau nggak salah tahun 2010 apa 11 gitu ya, kami ambil mobil ini, bukan persis yang ini ya, ambil LS 460 yang tahun 2008. Yang tahun 2006. Jadi ini mobil ini umum dijual di Indonesia itu kebanyakan pertama kali tahun 2007, tapi kami punya tahun 2006 waktu itu. Karena ya itu beli bekas, dan itu bekas, konon katanya bekas direksinya Astra. Oh, persis seperti ini, warna hitam, pre-facelift, karena nantinya akan ada faceliftnya, ganti layar dan kawan-kawannya, pre-facelift. Dan oh my god, rasanya sama sekali tidak berubah ini mobil. Dan kami sukanya pada suatu Lexus LS. Ya dulu itu mobil kan udah waktu kami beli kan udah berumur 4 tahun 5 tahun. Tapi rasanya masih seperti baru. Ya tentunya belum tua-tua amat. Kami jual tahun 2015 ya, karena sudah harus dijual. Jadi begitu ngelihat, wow, Om Ivan ada, kayak pinjem, dan langsung dikirim ke kantor. Nggak sempurna amat, dan dia bilang ini baru ngambil banget, Om, belum dipoles, belum apa, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, lihat apa adanya aja. Belum dipoles malah bagus, bisa lihat catnya lagi. Kami ingin cerita soal nyetirnya dulu. Oh ya, lengkapnya mengenai LS 460 ini secara teknis dan secara review itu akan ada di channel Motomobi ya. Akan ada di channel Motomobi. Kayaknya yang review kami, bukan si Mamang. Used car review maksudnya. Kalau ini vlog aja, kami ceritain sedikit mengenai betapa banyak kenangannya mobil ini. Jadi waktu itu kepengen sekali mobil panjang besar, dan sebelumnya kami pakai Nissan Elgrand dengan driver. Terus lihat-lihat iklan, udah pengen ngambil S-Class waktu itu, cuma S-Class bekas juga. Terus lihat terus ngelihat ketemulah ini LS 460, tahu-tahu ini yang jual kalau nggak salah showroomnya namanya Leo kalau nggak salah, di Walter Mongon City. Rambut bad hair deh ini, di Walter Mongon City. Wah, kondisinya masih oke. Waktu itu kilometer kalau nggak salah masih 40.000 apa 50.000. Itu artinya belum terlalu banyak lah, makanya wajar gitu. Nah, waktu itu belinya kalau nggak salah itu 1,1 900 sih, aku lupa sih. Barunya waktu itu kalau nggak salah 1,6 apa 1,8 gitu. Nah, LS 460 ini ada yang LS 600 hybrid. Nah, dua-duanya L, LS 460L, LS 600 HL. Tapi di Indonesia tidak jual yang short wheelbase-nya, jadi semuanya long wheelbase. Jadi nggak pernah kesebut tuh L tuh. Yang 600 hybrid itu kami pernah nyoba, kencengnya minta ampun. Ya untuk ukuran mobil segede gini, tapi mobil ini juga kenceng. Sebenarnya ini speknya tuh kurang lebih 6 detik 0-100 untuk mobil sebesar ini dan untuk tahun segitu. Mesinnya itu V8 4600 cc. Jadi 460 tuh sesuai dengan cc-nya. Pada saat itu belum terlalu populer dengan turbo-turboan ya. Jadi 460 itu 4600 cc. V8. Dan yang paling kami cinta pada mobil ini adalah suspensinya. Suspensinya itu enak sekali.
Nah, pas nyetir gini tidak bring back memories. Karena waktu kami punya ini mungkin 80%, 90% tuh driver yang nyetir ya. Dan kami pakai harian setiap hari. Jadi ini nggak bring back memories, cuma bring back kenyamanannya aja. Nyamannya luar biasa. Dan ini bukan air suspension ya. Ini suspensi coil spring biasa. Dan kekedapannya tuh wah, masih tidak berubah jadi dari dulu. Ini kedengeran suara motor. Kalau kita di sebelah motor persis gitu, motornya agak berisik, itu kedengeran lah. Tapi motor-motor yang di seberang jalan, apa mobil, truk ini itu kayak gambar aja, nggak ada suaranya, di mute gitu suaranya. Terus setiap turun di hotel mau meeting, turun di mall, turun di perkantoran, mobil ini tuh wibawanya tuh luar biasa. Udah dulu, nanti kita lihat lebih detail lagi di luarnya ya. Karena sekalian hari ini kita syuting reviewnya mobil ini nih. Jadi langsung 2 video kita persembahkan tentang LS460. Nah di review itu biasanya kami akan ceritakan tentang sejarahnya dulu, mulai dari LS400 pertama kali bla 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 pakai voiceover. Biasanya yang keluar akan vlognya ini dulu karena ngeditnya jauh lebih gampang dan nggak ada voiceovernya. Nah pada video ini coba kita ceritakan sedikit tentang kondisinya mungkin ya, kondisinya mobil ini. Kalau di setir sih hampir-hampir sama seperti baru. Yang kami heran tuh steeringnya ya. Steeringnya tuh masih persis sama. Biasanya kan kalau mobil nih, ini tahun 2008 tuh berarti udah berapa tahun nih? Sekarang 2006, 17, 18 tahun umurnya. 18 tahun rasa setirnya nggak berubah, artinya nggak ada speleng, nggak ada apa tuh, nggak berubah. Cuma suspensi mobil ini agak butuh perbaikan ya. Ada jugluk-jugluk dikit. Terus yang kami heran sebelah kanan tuh ada kayak gesrot tuh, kayaknya ada inner fender yang bagian yang lepas mungkin. Dan yang surprisingly nyetir mobil ini, nah ini mobil gede ya, panjangnya tuh 5 meter lebih, lebar, wheelbase-nya juga lumayan panjang. Tapi setelah 1 jam nyetir lah, atau setengah jam nyetir lah, itu udah benar-benar terbiasa aja. Mobil jadi nggak berasa lebar. Kalau mobil kita udah biasa sama mobil kan gitu, mobilnya nggak terasa lebar, nggak terasa panjang, masuk aja pokoknya. Nih LS460. Terus ya suspensinya kayak naik awan. Ada ngayun-ngayunnya, cuma enak menghanyutkan gitu. Tidak seperti yang sekarang. Yang agak mengecewakan sebenarnya Lexus LS yang sekarang itu yang terakhir ya. Yang terakhir itu arahnya lebih ke sporty. Penggemar Lexus LS seperti kami ini tidak butuh sporty. Tuh nyaman dipolin lagi nyamannya. Yang akhirnya Lexus memutuskan untuk menghentikan Lexus LS. Kalah saing dong berarti sama S-Class dan seri 7. Karena ini secara harga lebih masuk akal, kenyamanan, dan ingat, ini adalah Toyota yang kita kenal handal, nggak banyak penyakit, nggak seperti mobil Eropa. Ini itu didiemin dikit rusak ininya, diemin dikit rusak itunya, dipakai rusak yang lainnya lagi. Kalau ini adalah Toyota yang dikenal reliable. Dan kalau ngerasain yang mobil yang udah 18 tahun ini, rasanya memang reliable ini mobil. Nah mengenai interior, apakah rusak-rusak? Ini kan elektroniknya banyak interior ya. Jok elektrik, terus banyak deh. Ada pendingin pemanas jok, ada pijet di belakang. Apakah pada rusak setelah 18 tahun? Tidak, semuanya masih berfungsi normal, literally semuanya. Luar biasa. Oh ada satu yang nggak normal, audionya tapi Om Ivan katanya akan benerin itu. Audionya mati. Benerin originalnya karena modulnya yang rusak.
Ya ampun, enaknya ini mobil luar biasa. Dan kami akan ceritakan nanti di akhir-akhir video kenapa kami memutuskan untuk tidak beli mobil ini. Ini kan logikanya dengan mobil kondisi seperti ini nih, harusnya dibeli ya, ada kenangannya, mobilnya enak dipakai. Cuma enggak. Tunggu di akhir video alasannya. Oke, sudah sampai di markas. Lampu nyalain. Nih salah satu yang mesti dibenerin sama Om Ivan nih. Ininya copot dari dudukannya. Atau kok bisa copot? Airbag sih nggak mungkin udah pernah kebuka, tidak mungkin. Ya, kondisi mobilnya tidak menunjukkan seperti itu. Ini odometer 24.000. Itu sebenarnya ini odometer sudah pernah ganti. Aslinya itu 90 ribuan. Itu Om Ivan yang cerita. Ini banyak fungsi-fungsi, nanti ada di review ya. Jangan di video ini bukan video review. Auto day night. Oh, itu ada bos di belakang kelihatan di sini. Bisa diatur dari sini. Kalau zaman sekarang biasa ada ini. Zaman dulu tuh luar biasa. Luar biasa. Oh iya, dashboardnya ini tuh dulu punya kami tuh udah mulai ada lengket-lengket karena kelembapan di Indonesia gitu mungkin ya. Kalau nggak salah waktu itu Lexus pernah ada paket perbaikan itu gratis tuh. Kami lupa ya dulu ya. Kami akhirnya jual sebelum benerin ini lengket-lengket ini. Nah pada mobil ini tidak ada lengket-lengket sama sekali. Bagus sempurna. Ini juga layar ini nyalain AC, matiin AC sayangnya lewat layar, bukan nyalain blowernya ya, lewat layar dan pengatur arahnya. Layarnya masih bagus. Ya biasanya kan udah jelek kayak kebakar gitu. Ini masih bagus. Oh iya, cruise control juga mati, ini harusnya akan dibenerin sama Om Ivan nantinya. Cruise controlnya dia misah. Kayak Toyota zaman dulu dia di sini, bukan di setir. Ada keren nih. Hold, apa ini hold? Ini adalah auto hold. Auto hold yang biasanya ada di sini kalau di mobil-mobil lain zaman sekarang. Ini auto hold, kalau misalnya kita berhenti di lampu merah, nggak usah nahan rem, mobilnya akan berhenti sendiri. Volume audionya ngumpet di belakang. Ini keborosannya after review 20,4 ya, kurang lebih 1,5 lah. Ya MID coba ini aja ngaturnya. Gelap nggak nih? Gelap? Enggak sih, aman aja. Aman ya. Jadi wangi banget ya. Saya pak? Hah? Siapa yang wangi? Lu? Lah emang harus wangi kan? Daripada bau. Enggak, tapi wanginya beda gitu loh. Bau apa? Hah? Ini apa? Parfum Arab. Enggak, susah napas loh Arab tuh. Ya, oke. Belakang sini. Bedanya dulu yang kami punya itu interiornya warnanya krem atau beige ya. Beige apa krem sih ngomong? Apa? Iya krem kan ngomongnya? Iya. Beige. Beige ya. Ya, beige. Jadi memori kami di dalam sini warnanya beige, nggak terlalu sesuai dengan memori kami. Ini kalau dimajukan habis. Nah ya, sama ada bunyi gitu juga beradu. Ini nggak ada nih dulu nih, tempelan nih. Aksesoris tempelan pakai double tip kali nih. Ini gini dulu tiap hari nih, wira-wiri sana sini. Biasanya ada ajudan di depan. Sebenarnya bukan ajudan. Dulu tuh kami ada satu orang security yang kami pakai buat pagi dan sore. Bukan ajudan loh, itu buat 3-in-1 gitu ya. Jadi nggak usah ngangkut orang 3-in-1 dan kita nggak pernah melanggar 3-in-1. Nih kemewahan di belakang sini.
Kalau ditidulin habis tuh ini bukan Rifin, nggak tahan pegang begini. Tuh. Pijit-pijitnya dari dalam sini. Terus ini kalau mau pakai komputer gimana? Nggak bisa buat komputer sih, tapi tetap ada mejanya. Di mana kan mejanya? Di sini. Tuh. iPad lah bisa lah. Buat minum champagne di sini bisa. Champagne. Di sini ada tempat-tempat lagi. Anyway, ini vlog aja buat vlog pendek-pendek. Ngaca. Belekan nggak? Ini ada PH-nya Pak. Ada bekas lipstick nggak? Bekas lipstick gitu loh. PH-nya ada sih. Apa? PA. PA, iya ada PA kadang ikut sini, kadang di depan, tergantung ya. Cuma jarang sih pakai PA dulu. Jarang. Sebentar doang gitu. Ini audionya mati nih, makanya nih dia. Tuh, ini langsung bawahnya ini audio. Pakai volume di sini. Komplit. Dan di Indonesia nih dijual LS460 dulu awal-awal memang hanya 2+2 begini. Belakangnya cuma 2. Fitra Eri nih. Oke. Jadi di sini karena warnanya hitam interiornya, jadi nggak terlalu bring spek memoris. Dulu kami inget dulu tuh ini nih. Ini di sisi sini apa sana ya? Ini tuh kalau jalan selalu bergesekan kok. Jadi kalau habis megang browser apa selipin sini. Tuh, dan ini nggak tahu ada kabel apa. Remote kali, remote. Bukan ya? Remote kan? Enggak, remote tahu tuh di dalam. Tuh, nih yang kabel massage ini. Di dalam ada kabelnya. Ini ada, ini buat TV-nya nih. Masih Ini buka. videonya ini. Buka tuh masih. Ini nyetelnya tuh dari sini. DVD. Asli. Ada jack aux-nya masing-masing. Ada auxiliary-nya. Tuh DVD, video apa nggak tahu, RR DVD, FM. Cakep ya? Cakep. Mesinnya rata banget lagi. Body, setelah kita lihat body dulu sebentar ya. Oh, dia kalau pintu dibuka, dia akan balik ke normal. Nyalain matiin ini kalau nggak salah nih. Coba ya, kalau ininya on, gitu. Kalau kita gini dia akan balik. Lupa soalnya. Oh tuh nggak balik tuh. Tuh balik. Kalau C-nya mati. C berarti artinya apa? Comeback. Comeback. Ini. Nah dulu kami punya persis warna hitam gini. Plat nomornya, wah sangar juga. Tapi tetap kita pakai joki-jokian 3-in-1 tadi. Nah sayangnya ini Rifin ya yang punya Om Ivan. Rifinnya lumayan ya kelihatan. Cuma kalau dari jauh tetap ini hitam mulus, kinclong dan sangat berwibawa. Ini wibawanya pol banget ya. Ini setiap sisi mobil ini wibawanya pol. Karena udah safety kalau nggak salah velgnya ganti dia yang gede ya kalau nggak salah ya. Dan yang hybrid juga velgnya lebih gede, grillnya ada perbedaan. Dari belakang sini. Pol banget wibawanya. Knalpot 2 asli. Ini luar biasa yang model. Oke. Sekarang kami ceritakan kenapa kami tidak pengen ngambil mobil ini. Ya, nyoba aja buat bring back memory. Siapa pengen, kalau pengen beli aja, cuma enggak ah. Alasannya begini. Jadi pada saat punya mobil ini itu ada suka duka yang terjadi. Ya, secara bisnis suka, wah happy ini, happy. Dan nggak semuanya happy, ada juga yang nggak happy-nya. Nah begitu duduk di mobil ini, kemarin waktu baru terima mobil ini, Rian setirin, ya Om Mobi duduk belakang, tuh langsung keluar semua memori tuh masuk lagi.
wah ada memori yang wah banget gitu, wahnya jeleknya itu loh di sini di mobil ini. Jadi karena itu memang harusnya kalau memori gitu dilawan ya, harusnya dilawan, cuma ya karena itu kami enggak lah, jangan deh ya. Dan kebetulan juga sudah ngambil yang kayak itu tuh. Nah, nggak boleh lihat, nggak boleh lihat, udah ngambil yang itu ya. Kalau ini kebanyakan loh, kan sebulan satu ya. Iya. Tapi udah pindah tahun ini. Pindah tahun nih, bener juga. Nggak. Ini ada memori yang bad sekali, yang teringat mobil ini. Keruntuhan semuanya pada di mobil ini juga. Jadi ya sudahlah, biarkan itu jadi memori saja, dan biarkan ini orang lain saja yang bisa memiliki. Apabila Anda ingin mobil Lexus LS 460 kondisi langsung pakai, kontak aja Om Ivan. Itu saja video, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel mobil dan hobi semuanya. Lexus LS 460 2008. Terima kasih telah menonton.